Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali heran ketika mendengar seseorang membicarakan keburukan temannya itu begitu panjang lebar, bahkan bisa berjam-jam, ganti dengan yang satu dengan yang lain. Dan luar biasa, karena begitu banyak hal yang negatif yang bisa dibicarakan tentang orang lain. Tetapi, begitu saya ajak bicara, membicarakan tentang hal negatif tentang dirinya, biasanya dalam waktu 5 menit langsung emosi, tersinggung, dan berhenti. Mungkin ini bisa menarik untuk dijadikan latihan kesadaran. Latihan kesadaran supaya kita tidak membicarakan keburukan orang lain. Tetapi bukan hanya latihan tidak membicarakan keburukan orang lain, melainkan juga mengangkat energi kita dari negatif menjadi positif. Latihannya adalah sebelum mulai membicarakan keburukan orang lain, kita coba membicarakan keburukan kita. Kalau bisa bertahan 5 menit, maka kita lanjut membicarakan keburukan kita tanpa energi negatif. Nah, dengan demikian tentu kita mempunyai perasaan yang kuat sehingga tidak berlanjut membicarakan keburukan orang lain. Karena memang membicarakan keburukan diri sendiri itu tidak nyaman. Selain itu, sebaiknya memang kita mengganti. Daripada membicarakan keburukan orang lain atau keburukan kita sendiri, ketika ada pikiran negatif tentang orang lain dan tentang diri sendiri, kita mencoba menggantinya dengan pikiran yang positif, baik tentang orang lain maupun tentang diri sendiri. Ketika kita membicarakan yang positif, menggantikan yang negatif, kemudian energi yang ada berubah. Dari negatif menjadi positif. Dari tidak suka atau sakit hati atau negatif yang lain menjadi syukur, menjadi kegembiraan, menjadi positif. Dan ini adalah dasar dari pertumbuhan rohani. Karena ketika kita menjadi positif, kita lebih mudah terhubung dengan energi ilahi. Sementara kalau energi negatif, itu justru menghambat hubungan kita dengan yang ilahi. Karena di dalam yang ilahi, tidak ada yang negatif. Alih-alih membicarakan yang negatif, kita membicarakan yang membesarkan hati. Yang membuat kita bersemangat. Yang membuat kita bisa bersyukur. Yang membuat kita bisa positif. Dan di situ kemudian energi yang menggerakkan kita terangkat dari negatif menjadi positif. Dari takut menjadi berani. Dari sombong menjadi acceptance, rendah hati. Dari kemarahan menjadi cinta kasih. Dan disitulah pertumbuhan rohani terjadi. Karena kemudian pada waktu itu kita terhubung dengan yang ilahi, yang selalu positif, yang selalu membesarkan hati, yang selalu membawa kedamaian. Hanya memang ini menjadi tantangan tersendiri, karena pikiran kita cenderung berpikir negatif. Menurut penelitian 75% lebih. Itu berarti kita harus berani shifting dari thinking ke experiencing. Berpindah dari berpikir ke mengalami, dari pikiran ke hati, dari data lama ke serba baru. Experiencing. Dan karena itu kemudian berpikirnya terjadi dari hati. Ketika hadir sepenuhnya, mengalami sepenuhnya, maka ada kejernihan pikiran karena disinari
oleh terang cinta dari hati. Nah, disitulah kemudian kita bisa hadir sepenuhnya, menghayati hidup dari waktu ke waktu, mengalami kehidupan yang serba baru, bukan hidup berdasarkan pikiran yang selalu menggunakan data lama. Bukan berpikir tidak penting, bukan. Tetapi berpindah daripada berpikir ke mengalami. Hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya. Lebih baik mengukur apa yang membuat kita terus mau pergi dari saat ini. Dan itu pikiran. Karena memang saat ini sebetulnya tidak perlu ada yang dipikirkan. Ketika Anda hadir dan experiencing, mengalami saat ini, setiap pengalaman itu tidak membutuhkan pikiran apa-apa. Yang membutuhkan adalah kebijaksanaan, yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan, kehadiran sepenuhnya, dan hati yang melihat tanpa panca indera dan mengerti tanpa pikiran. Dan pada waktu itulah justru terjadi kesatuan dalam sebuah happening, sebuah peristiwa. Dan di situ ada kebaruan. Dan di situ satu-satunya kehidupan yang nyata. Kita hadir sepenuhnya, bukan hati dan juga tubuh ada di sini, tapi pikiran kemana-mana. Dan itu sebetulnya yang disebut dengan egoisme. Karena cinta sebetulnya adalah I am here for you. Sehingga ego saya tidak menguasai, tetapi kehadiran sebagai sebuah kesadaran yang ada di situ. Kalau kemudian diserahkan pada pikiran, maka kemudian pikiran akan dengan cepat membawa kita ke tempat lain. Karena pikiran ingin mempertahankan diri dan tidak tahan ketika hadir dalam kebersamaan. Maka bisa hadir dengan penuh kesadaran, itu berarti hadir dengan hati. Dan di situ kemudian yang ada adalah yang membesarkan hati. Karena kemudian pada waktu itu ada kesadaran bahwa saya ada di sini untukmu. Dan pikiran berhenti. Ego death. Kematian ego terjadi. Dan kemudian kita mengalami hidup sebagai serba baru. Dengan segala berkat yang mengejutkan yang disediakan Tuhan untuk kita. Pada waktu itulah kita berhenti membicarakan yang negatif dan mengalami yang positif dan terhubung dengan Tuhan sehingga spiritualitas kita bertumbuh, mengalami kasih Allah yang hadir dalam setiap peristiwa di mana Tuhan sendiri yang mengerjakan dan menyelenggarakan peristiwa itu. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa shifting from thinking to experiencing. Dari berpikir egoistik menjadi terbuka, mengalami. Mengharapkan apa saja, percaya apa saja, dan sabar menanggung segala sesuatu, hadir sepenuhnya, mengalami pekerjaan Tuhan yang sedang menyelamatkan kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.